Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih muda belia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya sembari menyampaikan beberapa pesan. Salah satu pesan beliau adalah ta'arruf ilallah firrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini adalah wasiat yang sangat penting dan berharga. Maknanya adalah apabila kita ingin Allah mengenali kita, dalam arti menjaga kita pada saat ujian dan kesusahan menimpa diri kita, maka konsekuensinya kita juga harus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita berada dalam kondisi lapang. Kata ar-raha yang dimaksud dalam hadis ini adalah situasi di mana kita dalam keadaan aman, badan sehat, kuat, dan masih dimampukan untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Sedangkan asyiddah maksudnya adalah kondisi sulit, sempit, sakit, dan lemah. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran telah memberikan kita petunjuk agar umat Islam selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kondisi yang sulit di luar prediksi kita. Pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim adalah salah satunya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam kegelapan di dalam perut ikan besar, beliau membaca zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Al-Anbiya ayat 87. Setelah 40 hari dalam kegelapan di perut ikan paus tersebut, Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Padahal secara logika normal manusia dalam kondisi seperti Nabi Yunus alaihissalam tersebut tidak mungkin bisa selamat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita berpikir bahwa selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan itu semata-mata karena zikir atau doa tersebut? Ternyata bukan. Itu bukan satu-satunya sebab. Terkait sebab terkabulnya doa Nabi Yunus alaihissalam dijelaskan oleh Allah Ta'ala pada ayat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Surat As-Saffat ayat 143
sampai 144. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Baidawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil Wasrarut Ta'wil mengatakan bahwa maknanya adalah seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk golongan orang-orang yang banyak bertasbih dan berzikir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga ketika berada di dalam perut ikan pun beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Niscaya beliau akan terus berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Menurut Imam Baidawi, dalam ayat ini terdapat anjuran untuk memperbanyak zikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siapa saja yang memperbanyak zikir pada Allah di saat kondisi lapang, maka Allah akan menolongnya di saat kondisi yang sempit atau sulit. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu innasyada'idi wal karbi falyuksirid du'a firrakhai." Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah di saat kondisi sulit dan susah, hendaklah ia memperbanyak doa ketika kondisi lapang atau dalam kondisi senang. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Fir'aun ketika jalan laut yang dilaluinya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam kembali menutup kembali menjadi lautan. Allah berfirman yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Surat Yunus ayat 90. Namun permohonan Fir'aun ini diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Penyebabnya adalah karena kekufuran, kezaliman dan keburukan yang ia lakukan selama hidupnya. Sebagaimana firman Allah taala pada ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita wablu wa kunta minal mufsidin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah pada saat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.